Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya yang saya hormati. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Tentunya kita terhindar dari segala perselisihan, perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat sesungguhnya tidak apa-apa ya. Semoga perbedaan pendapat itu tidak berujung pada konflik, sengketa, perselisihan, apalagi menyangkut eh, keperdataan di antara kita semua. Karena ketika sudah menyangkut perselisihan berakibat pada keperdataan, itu urusannya akan lebih panjang, lebih rumit, dan membutuhkan cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan itu. Perbedaan pendapat bisa saja terjadi di banyak hal, di banyak persoalan, ya, mulai persoalan individu, perseorangan, antar perseorangan, atau di tempat kerja, atau ya perusahaan, seseorang dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Maka ketika terjadi perselisihan itu, kita harus berupaya untuk bisa menyelesaikan perselisihan itu dengan cara-cara yang baik. Tentu indikatornya ya setidaknya bersifat tertutup, ya, rahasia, mudah, cepat, tidak berlarut-larut, tentu tidak merusak nama baik. Itu setidaknya yang kita jaga kan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada persoalan-persoalan krusial yang itu dapat membuka aib dan dapat merugikan kita secara material. Kali ini kita coba bagaimana kemudian menyelesaikan sengketa lewat jalur konsiliasi. Beberapa macam penyelesaian sengketa secara alternatif, dari mediasi, penilaian ahli, konsultasi, ya, negosiasi. Penilaian ahli juga turut menjadi salah satu opsi dalam penyelesaian sengketa. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan mediasi ya. Karena sama-sama menggunakan pihak ketiga netral dan sifatnya tidak memutus. Hanya saja memang ada sedikit perbedaan antara mediasi dan konsiliasi. Apa titik perbedaannya? Ya, jika mediasi itu hanya menjadi fasilitator, memfasilitasi kepentingan pihak yang satu dengan pihak yang lain, ya, semua memfasilitasi sifatnya. Kalau konsiliasi ada satu ciri khasnya, yaitu memberikan anjuran-anjuran kepada para pihak. Ketika memberikan anjuran, yang itu tidak bisa dilakukan dalam forum mediasi. Mediasi, mediatornya nggak bisa memberikan anjuran. Karena murni hanya memberikan fasilitasi saja. Semua pasrah kepada kedua belah pihak untuk membuat kesepakatannya. Konsiliasi, titik tekannya adalah memberikan anjuran. Tentu, ketika seorang memberikan anjuran, ada suatu tanggung jawab bagi konsiliator. Apa tanggung jawab konsiliator? Salah satunya adalah ketika memberikan anjuran kepada para pihak itu bahwa ya konsiliator itu harus lebih mumpuni. Ya, harus lebih memiliki keahlian terhadap persoalan yang diperselisihkan.
Maka ketika ada persoalan tertentu, memilih konsiliator tentu tidak sama dengan memilih mediator. Ya, kalau pada proses mediasi untuk dibawa ke pengadilan itu menggunakan mediator bersertifikat resmi, konsiliator enggak harus bersertifikat sih, tetapi konsiliator diharapkan memiliki kemampuan yang lebih ya pada persoalan yang dihadapi. Kenapa? Karena nanti konsiliator punya peran untuk mempengaruhi atau memberikan anjuran ya kepada para pihak yang bersengketa. Nah, itu sedikit perbedaannya antara mediasi dan konsiliator. Walaupun juga ada sisi miripnya dengan penilaian ahli. Mengapa demikian? Kok ada konsiliasi ini agak mirip dengan penilaian ahli? Karena ahli juga membutuhkan kompetensi, membutuhkan rekam jejak yang bagus untuk dapat memberikan pendapat legal opininya. Nah, ketika memberikan pendapat itu kan tidak boleh sembarangan orang memberikan suatu pendapat hukum, ya. Itu kan memang tidak lepas dari definisi alternatif penyelesaian sengketa sendiri ya, bahwa memang alternatif penyelesaian sengketa itu adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya, dengan melibatkan seorang ahli. Nah, seorang ahli itu kan pada konteks ini adalah ada orang ahli yang memang memberikan turut serta mempengaruhi terhadap hasil kesepakatan. Walaupun kuncinya tetap ya harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Walaupun konsiliasi itu ya tetap tidak lepas dari kesepakatan para pihak. Walaupun ada anjuran tertulis dari konsiliator, yang nggak bisa kemudian itu menekan harus diikuti, memutuskan harus itu diikuti, nggak bisa juga. Ya, konsiliator itu hanya memberikan saran, rekomendasi. Ini mestinya yang harus dilakukan, misalnya gitu ya. Tapi toh harus juga kembali kepada para pihak, sepakat enggak untuk mengikuti saran itu. Atau salah satu kirinya lagi ya, atau mencari rumusan-rumusan baru di mana konsiliator berperan itu untuk mencarikan opsi-opsi lain. Nah, itu ya, memberikan opsi-opsi lain. Kalau misalnya mediasi itu para pihak mencari opsi-opsi lain, kalau konsiliasi itu konsiliator setidaknya memberikan opsi-opsi lain sehingga itu akan lebih punya peran aktif. Nah, sedangkan tipologi konsiliasi ya tidak jauh beda ya dengan mediasi. Jadi ya bersifat volunter, bahwa itu harus atas dasar kebebasan, kesepakatan para pihak, menunjuk konsiliatornya bebas, silahkan. Tapi biasanya kalau konsiliator itu lebih bersifat komisi ya, badan ya, atau lembaga-lembaga publik. Nanti bisa misalkan dicari pada objek sengketa konsiliasi itu lebih spesifik daripada mediasi. Ya fleksibel, ya informal. Tentu kuncinya adalah win-win solution, artinya bahwa para pihak itu memang mengharapkan kepentingan dirinya, kepentingan orang lain sama-sama tercapai, walaupun juga nggak sama-sama harus dipenuhi semuanya karena harus memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, itu tipologi sama saja dengan mediasi ya. Hanya pada aspek karakteristik konsiliasi yang agak berbeda sedikit. Apa itu?
karakteristik selain yang saya sampaikan tadi bahwa konsiliator harus memberikan rekomendasi anjuran tertulis, tentu harus memiliki keahlian yang lebih daripada para pihak, lebih mengetahui, lebih menguasai, memiliki latar belakang yang sesuai dengan perkara yang dihadapi, itu ya. Biasanya dalam konsiliasi itu karakteristiknya yaitu dilakukan oleh lembaga-lembaga publik ya, atau pada perkara-perkara yang sifatnya publik, tidak murni para pihak perseorangan saja, tetapi lebih pada perkara-perkara yang menyangkut publik atau juga difasilitasi oleh lembaga-lembaga publik. Itu salah satu karakteristik juga dalam hal konsiliasi. Ya. Konsiliator juga berwenang untuk memberikan saran-saran tadi itu, dengan termasuk di dalamnya adalah memberikan usulan kerugian dan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh para pihak jika mengikuti saran itu. Atau misalnya para pihak kalau misalnya sepakat mengenai satu hal, harus dipertimbangkan kerugian dan keuntungan dari kesepakatan itu. Setiap keputusan akan melahirkan konsekuensi, kan begitu. Nah, maka konsiliator punya peran untuk memberikan pertimbangan kerugiannya ini, keuntungannya ini dari suatu keputusan yang diambil. Itu salah satu ciri khas karakteristik dari konsiliasi. Termasuk di dalamnya adalah konsiliator mengarahkan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku. Karena ini kan seperti yang tadi saya bilang, lebih pada arah badan publik kan gitu. Jadi lebih menyarankan, mementingkan atau mengedepankan juga pada prosedur-prosedur yang berlaku dan aturan-aturan yang berlaku. Ya, nanti arahnya ke sana. Makanya kemudian kompetensi konsiliator itu lebih luas ya daripada mediator, karena memang punya peran lebih aktif si konsiliator ini daripada mediator. Ya. Di samping itu, karena ini namanya konsiliator memberikan saran-saran, anjuran-anjuran tertulis, maka konsiliator tentunya punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan, mencari bukti-bukti pendukung, sehingga nanti saran yang diberikan dapat mudah untuk diterima oleh para pihak. Ketika mana posisi lebih kuat, nanti walaupun dengan posisi kuat dan lemah, tidak kemudian tetap mempertahankan atas dan bawah, lose win, kalah dan menang, tidak. Tetap nanti bagaimana kemudian itu tetap menjadi seimbang. Yang awalnya posisinya lebih kuat dan satunya lemah, kemudian tetap dipertahankan menjadi menang dan kalah, tidak. Semuanya harus diseimbangkan. Jadi ada kasus misalnya dulu di bidang politik misalnya ya, tentang batas antara Timor Leste dan kalau tidak keliru Timor Leste dengan negara lain ya, sehingga dengan penyelesaian konsiliasi ini, konsiliator masih mencari bukti-bukti, dokumen-dokumen yang mana kemudian itu lebih argumentatif, tetapi tidak menjadi satu-satunya solusi. Artinya nanti kalau mempertahankan pada posisinya masing-masing, yang itu sudah memang
terjadi sebelum perkara itu diajukan kepada konsiliator, pada akhirnya tidak akan mengubah posisi. Maka tugas konsiliator setelah menerima bukti-bukti itu akan nanti memberikan opsi penyelesaian bahwa lebih baik barangkali begini supaya kepentingan masing-masing pihak itu dapat terakomodir dengan baik, ya. Itu salah satu kunci dalam penggunaan konsiliasi. Akhir dari suatu konsiliasi tetap kesepakatan para pihak, ya, dengan perdamaian. Dibuat perjanjian perdamaiannya, dan itu juga bisa dibuat akta vandading, ya, untuk ditetapkan menjadi putusan pengadilan. Boleh saja, gak apa-apa. Tidak maunya kesepakatan para pihak, tetapi itu dikuatkan lagi menjadi putusan pengadilan, boleh saja. Atau cukup dengan kesepakatan para pihak, itu sudah dapat diterima. Yang penting kesukarelaan para pihak untuk mengikuti keputusan kesepakatan yang telah disepakati. Kembali pada hukum perdata bahwa ada asas, ya, ada asas pacta sunt servanda, bahwa kesepakatan perjanjian para pihak yang terikat perjanjian itu berlaku seperti undang-undang perjanjian itu. Artinya memang harus diikuti bersama. Nah, kalau itikat baik itu untuk mengikuti apa yang telah dirumuskan bersama itu, tentu itu akan menjadi solusi sebagaimana asas dalam penyelesaian sengketa itu, ya, cepat, murah, kesukarelaan, dan tentu bisa terselesaikan dengan baik. Beberapa sengketa yang biasanya, dan ini memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang sudah atau memang lebih kecenderungannya menggunakan konsiliasi, ya. Misalnya pada penyelesaian hubungan industrial, yaitu perkara-perkara sengketa antara pekerja dengan perusahaan. Itu hubungan industrial namanya. Ketika ada perselisihan hak antara pekerja dengan perusahaan, itu biasanya lebih kecenderungannya menggunakan konsiliasi atau ketenagakerjaan, gitu ya. Yang kedua, misalkan perselisihan tentang konsumen dengan pelaku usaha, ada namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu kecenderungannya menggunakan konsiliasi. Jadi lembaga publik ini, BPSK itu menggunakan pola sebagai konsiliator, mempertemukan para pihak, merumuskan opsi-opsi penyelesaiannya. Tidak sekedar menjadi mediator. Ada juga penyelesaian sengketa itu pada layanan publik, ombudsman. Itu kecenderungannya menggunakan konsiliasi. Ketika ada badan publik, lembaga pemerintahan punya layanan, dan layanan itu misalnya merugikan masyarakat pengguna layanan itu, pengguna jasa itu bisa kan melaporkan pada ombudsman. Ombudsman itu nanti lebih kecenderungan menggunakan konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa. Atau seperti yang tadi itu pada kasus-kasus perselisihan, ya, politik, gitu ya, batas negara, batas-batas negara, dan perselisihan kepentingan negara yang satu dengan negara yang lain, itu kecenderungannya menggunakan konsiliasi. Atau di pengadaan barang dan jasa misalnya, itu juga bisa menggunakan konsiliasi. Sama-sama bidang perdata, ya, cuman kalau mediator itu, mediasi itu kan pada murni semua perdata, ini lebih ada ruang lingkup yang biasanya dipergunakan dalam menggunakan konsiliasi sebagai solusi memecahkan perselisihan di antara dua belah pihak. Oke, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menyelesaikan sengketa. Gunakan konsiliasi, tahapan konsiliasi sama dengan mediasi, ya, mulai dari menentukan kesepakatan, aturannya, waktu pertemuannya, ya, sampai melakukan proses konsiliasi, dan akhirnya adalah membuat kesepakatan. Maka apapun harus kembali pada itikat baik masing-masing pihak, dan tentunya adalah, ya, kesukarelaan untuk mengikuti kesepakatan bersama. Semoga bermanfaat.